Banyak opini yang sikapi video isu pertemuan Presiden Prabowo dengan 9 naga, mulai dari kudeta hingga krisis ekonomi yang akan segera tiba. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah, 1.000 triliun. Apa mau dikata, walaupun survei politik menunjukkan 80% masyarakat umum menyatakan puas atas kinerja 3 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, pada kenyataannya, pada realitasnya, di kalangan masyarakat yang rasional, di kalangan pebisnis, di dunia investasi, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo adalah negatif. Dua indikator yang rasanya lebih akurat dalam menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia. Data yang pertama adalah IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, harga saham di bursa saham kita sudah anjlok, sudah turun secara konsisten. Data yang kedua adalah kurs dolar terhadap rupiah. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, nilai 1 dolar Amerika terhadap rupiah melonjak cukup tinggi. Harga 1 dolar Amerika naik dari kisaran Rp15.000 menjadi sekitar Rp16.500. Dalam kurun 4 bulan, nilai 1 dolar Amerika naik sekitar 10%. Semestinya nih, dua indikator ekonomi ini bisa jadi sinyal bahaya buat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Turunnya harga saham dan juga turunnya nilai rupiah ini mengindikasikan para pelaku bisnis dan investasi multinasional sebetulnya ragu akan masa depan ekonomi negara kita. Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Sadarlah, kondisi ekonomi Indonesia nggak secerah yang dikatakan oleh Pak Prabowo maupun Opung Luhut Panjaitan. Indonesia benar-benar menuju awan gelap. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan adalah terjadinya deflasi atau penurunan harga di 2 bulan pertama tahun 2025 di bulan Januari dan Februari. Awal minggu lalu, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis data indeks harga konsumen yang menunjukkan kalau di bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,48% terhadap bulan sebelumnya. Penurunan harga dalam 2 bulan secara berturut-turut seharusnya membunyikan lonceng tanda bahaya kalau daya beli rakyat, khususnya kelas menengah, sudah turun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang, sehingga harus mengurangi belanja. Indikasi ini dikuatkan juga dengan meningkatnya pinjaman online masyarakat yang naik sekitar 45% dalam setahun terakhir. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Kita pun menghadapi gelombang PHK massal.
seperti yang terjadi di pabrik Sritex, pabrik Sanken, pabrik alat musik Yamaha, 2 pabrik sepatu di Tangerang, dan masih banyak lagi. Puluhan ribu atau bahkan mungkin seratusan ribu buruh pabrik sudah kehilangan sumber pendapatan dan sumber penghidupan mereka. Penghematan atau efisiensi pemerintah membuat situasi ekonomi yang sulit ini menjadi semakin runyam. Dalam kondisi ini, kondisi ekonomi yang mulai sulit, Presiden Prabowo melakukan blunder fatal dengan menghadirkan Danantara. Alih-alih memberi angin segar, kehadiran super holding ini malah semakin menegaskan ketidakpercayaan pelaku pasar kepada pemerintah. Nilai IHSG semakin turun dan nilai tukar dolar semakin melejit, menuju angka psikologis Rp17.000 per dolarnya. Dan di saat bersamaan, lembaga finansial multinasional Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International dari equal weight menjadi underweight. Artinya, saham-saham Indonesia dianggap sudah kemahalan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dengan semua indikator suram ini, apakah ini mengindikasikan Indonesia bakal menuju krisis ekonomi? Apakah negara kita bakal dilanda krisis ekonomi? Nada-nadanya sih, melihat kemampuan pemerintahan Presiden Prabowo yang minim, yang sangat-sangat minim, kita nggak bakalan bisa lolos dari ancaman krisis ekonomi ini. Pesan tersirat di balik pertemuan Prabowo dengan konglomerat. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah konglomerat Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Mereka yang turut diundang adalah Antoni Salim, Sugianto Kusumo atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Fraksi Wijaja, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Para tamu penting ini memiliki latar belakang bisnis berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur. Bersama 8 pengusaha tersebut, Prabowo membahas sejumlah isu strategis, mulai dari program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Pada pertemuan yang terlihat begitu cair itu, Prabowo juga membahas mengenai industri dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi PT Daya Anggata Nusantara atau Danantara yang baru saja diluncurkan pada Februari lalu. Selang sehari, Prabowo kembali agendakan pertemuan dengan investor global Ray Dalio di Istana Merdeka pada Jakarta pada hari Kamis. Turut hadir sejumlah menteri dan para konglomerat yang sebelumnya lebih dulu dipanggil Prabowo. Namun ada beberapa wajah baru yang juga hadir, di antaranya adalah Khairul Tanjung, Hilmi Panigoro, dan Andi Samsudin Arsad atau Haji Islam. Pertemuan kali ini membahas strategi pengelolaan aset nasional serta peningkatan investasi di Indonesia. Dalam pengantarnya, Prabowo menekankan pentingnya konsolidasi kekuatan ekonomi Indonesia melalui entitas baru yakni Danantara Indonesia. Danantara dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan aset-aset negara guna meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global. Langkah kepala negara mengumpulkan sejumlah pengusaha tersebut sekiranya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam hal pembatasan Danantara, bisa jadi Prabowo ingin meluruskan berbagai informasi simpang siur terkait Danantara dan sekaligus mendengar masukan dari pengusaha untuk memastikan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah bisa saja meminta dukungan para pengusaha termasuk untuk memastikan stabilitas harga saham karena mereka adalah emiten besar di IDX. Di luar itu, pemerintah juga berkeinginan agar mereka membantu mensupport nilai tukar rupiah dengan menjalankan regulasi devisa ekspor terbaru, meminimalisir PHK karena mereka mempekerjakan banyak pekerja dan menyegerakan realisasi investasi yang sudah direncanakan. Pengamat kebijakan publik Ahmad Hanif melihat bahwasannya pertemuan Prabowo dengan sejumlah pengusaha tersebut bagian dari konsolidasi kekuasaan dan dukungan elit ekonomi. Meskipun Prabowo telah memenangkan pemilu, ia masih membutuhkan legitimasi dari berbagai pihak, terutama dari kalangan bisnis yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan politik Indonesia.